Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Share It, bertemu lagi bersama saya Erik Yusuf dalam program kesayangan kita, program Share It ya. Kali ini kita akan membahas tentang judul yang menarik. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Ini tadabbur surah An-Nasr. Insyaallah ya, kita akan bahas hal-hal yang menarik. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ini ada video nih dari kawan-kawan kita nih, kiriman. Coba kita dengar dulu videonya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, saya Putri dari UIN Jakarta. Saya ingin bertanya, janji Allah itu kan nyata, tapi apakah untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah itu kita harus bertobat dahulu? Apakah selain tobat ada lagi syarat-syaratnya Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya, ada pertanyaan dari sahabat kita tentang pertolongan Allah ya. Kalau kita memahami bagaimana Allah mengedepankan pertolongan dalam banyak hal ya, sebetulnya kita itu kan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita itu sebetulnya tidak berdaya sama sekali kecuali diberdayakan oleh Allah. Nah, karenanya sebetulnya dalam konteks itu kita itu sudah ditolong Allah dalam segala hal. Bangun aja ditolong sama Allah. Bergerak ditolong sama Allah. Membuka mata pun ditolong sama Allah. Bernafas pun ditolong sama Allah. Kan sebetulnya begitu. Karena kalau tidak, hakikatnya kita tidak bisa. Nah, tetapi pertanyaannya adalah ketika kita lebih bisakah kita ditolong oleh Allah dalam kesulitan-kesulitan yang betul-betul kita ingin ya, untuk dimudahkan dan lain-lain. Apakah perlu bertobat dulu? Ya tentu ya. Sebetulnya yang perlu itu bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Jika seseorang yang sangat dekat saja, misalnya kita dengan ibu kita, kita kesayangan teman kita kesayangan keluarga kita, tentulah ya karena kita ini disayang, tentu kalau sedikit pun ada apa-apa dengan kita pasti ditolong kan gitu. Ya, jadi kita harus mendekat atau dekat dengan Allah. Tapi kalau kita kemudian merasa kita ini kemudian banyak melakukan kekhilafan dan lain-lain, tentu kita harus bertobat dulu ya. Jadi artinya harus tawabah atau kembali bertobat kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya bertobat tetapi juga mantapkan keimanan. Kemudian setelah itu lakukan amal-amal soleh ya, dan selanjutnya tentu istiqomah. Nah, itulah ringkasnya ya. Ya, singkatnya seperti itu, tapi intinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Baik, kita lihat video yang kedua ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova dari UIN Jakarta. Ustadz, saya izin bertanya, Allah sudah berjanji bahwa orang yang terzolimi akan dikabulkan doanya. Namun bagaimana dengan doa-doa umat muslim yang berada di Suriah dan Palestina? Mohon jawabannya ya Ustadz. Baik, Masya Allah ya pertanyaannya ini. Jadi Allah itu menegaskan ya bahwa ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah, aku akan ijabah. Nah tentu ada pertanyaan, ya Allah aku udah berdoa nih, tapi kok belum diijabah. Nah karenanya ada doa-doa yang kalau kita pahami mekanismenya, ada yang langsung diijabah oleh Allah ya. Seperti misalnya doa Rasulullah SAW ketika perang Badar ya, itu kan langsung diijabah oleh Allah. Nah kemudian ada doa yang kemudian ditahan oleh Allah. Ditahan itu artinya momennya tidak tepat. Boleh jadi kalau diijabah sekarang itu bisa mendatangkan kemudaratan. Jadi ditunggu dulu sampai waktu yang tepat baru Allah ijabah. Ada yang kemudian Allah ganti doanya karena tidak tepat. Misalnya begitu ya. Misalnya ada orang yang memohon, ya Allah berikanlah harta yang berlimpah dan lain-lain. Tetapi Allah kan lebih mengetahui dari kita.
mana yang manfaat untuk kita. Karena kalau diberikan harta yang berlimpah, malah dia datang kesombongan seperti Korun misalnya. Kan auzubillah min dzalik. Jadinya apa? Diganti oleh Allah. Diberikan harta yang berkecukupan, tetapi diganti permintaannya dengan kenikmatan yang kemudian lebih dari sekedar mempunyai harta. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi tadi pertanyaannya bagaimana dengan Palestina, bagaimana dengan Suriah, bagaimana dengan Rohingya, bagaimana, dan kan itu banyak sekali ya kaum-kaum yang terdolimi, umat-umat Islam yang terdolimi. Tapi kok kenapa kemudian tidak dibebaskan? Nah, ini adalah bentuk ujian. Bentuk ujian bukan hanya kepada orang-orang Palestina, tetapi yang diuji sesungguhnya kita semuanya. Dengan Palestina, dengan saudara-saudara kita di Rohingya, saudara-saudara kita di Suriah, dan di berbagai tempat diuji, apakah kita ada yang namanya kepedulian untuk apa membantu mereka sesama saudara. Kan al-muslimu qalbun yanin yasuddu ba'dhum ba'dha. Ya, muslim yang satu dan yang lainnya itu bagaikan benteng yang kokoh. Makanya bersatu apa enggak nih muslim? Atau al-muslimah itu kal jasadil wahid. Jadi satu tubuh, ya. Kalau yang satu sakit, yang lainnya merasa sakit. Sudah seperti itukah kita? Nah, karenanya ini adalah bentuk ujian. Jadi itu adalah ladang amal, kunci kendaraan kita ke surga. Ayo bantu ya saudara-saudara kita. Bukan hanya yang di Palestina dan lain-lain saja, tetapi juga yang di dekat kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Rani dari UIN Jakarta. Izin bertanya Ustadz terkait surat An-Nasr itu kan tentang surat perpisahan. Karena Rasulullah SAW itu akan tidak lama lagi akan menemui ajalnya. Jika memang surat tersebut diturunkan untuk menunjukkan bahwa Rasulullah akan meninggal dunia, mengapa surat tersebut itu pendek sekali Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ini juga pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi surah ini dianggap sebagai surah perpisahan. Nah, tetapi sebelum kita menjawab, ini kita harus pahami dulu ya, kenapa disebut surat perpisahan. Karena kan sebetulnya ini konsep dari peristiwanya itu adalah Fatu Makkah ya. Jadi pembebasan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah ya. Jadi ketika Rasulullah itu kembali ke kota Mekah dengan kemenangan. Karenanya Allah berikan kemenangan itu idza jaa nasrullahi wal fath ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Suratnya memang pendek sekali, tetapi menyiratkan bahwa apabila Allah telah memberikan pertolongan gitu ya, itu kemudian kamu melihat orang tuh berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini kan sebetulnya satu perubahan yang sangat drastis. Yang tadinya Makkah itu membuli, menyiksa, membunuh ya, bahkan diburu, orang-orang itu dikejar-kejar untuk dibunuh yang masuk ke dalam agama Allah, tetapi sekarang dibalik, orang itu berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Yang tadinya menolak, tapi sekarang itu malah berbondong-bondong berlari masuk ke dalam agama Allah gitu ya. Nah, ini sebetulnya artinya apa? Artinya Rasulullah SAW itu mengetahui bahwa tugasnya sudah selesai, karena tugas Rasulullah SAW adalah apa? Adalah memenangkan agama Allah, kan begitu ya. Jadi ketika ini sudah selesai, Rasulullah kemudian memanggil Fatimah dan menyebutkan bahwa wahai Fatimah, sebetulnya ajalku sudah tidak akan lama lagi. Fatimah langsung nangis pada saat itu. Langsung nangis, tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa la tabki, ya, jangan nangis, fa innaki wa awalu ahli lahkum bi. Jadi jangan nangis karena kamu nanti dari keluarga yang paling pertama nyusul gitu. Kemudian Fatimah akhirnya gembira, ketawa. Nah, ini dilihat juga sama istri beliau ya, dan juga Ibnu Abbas gitu, yang melihat dan kemudian bertanya kepada Fatimah, kenapa Fatimah kok tadinya nangis terus ketawa? Fatimah kemudian menceritakan hal tersebut gitu ya. Nah, itu intinya disebut surah perpisahan. Tetapi kan masih ada lagi ayat yang turun setelahnya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya lebih detail ya. Tapi intinya adalah ini memang Rasul merasa bahwa tugasnya sudah selesai dan ajalnya tidak akan lama lagi. Ya, kalau tidak salah 80 hari setelah itu kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia.
Nah, tetapi kemudian kenapa ayat ini pendek, bukan ayat yang panjang gitu? Karena memang Al-Quran ini ayat yang kemudian diturunkan untuk memberikan pesan-pesan yang kemudian mewakili pada saat itu gitu ya. Pada saat itu apa yang kemudian terjadi itulah pesannya, tapi pesannya tidak berhenti pada zaman itu, tapi pesannya untuk sepanjang zaman gitu ya. Nah, itu jawabannya, tapi nanti kita bisa detailkan di segmen selanjutnya ya. Tapi ini masih ada video nih, masih ada waktu kan? Nah, kita putar lagi nih video. Ada video dari kawan kita lagi nih. Siapakah ini? Assalamualaikum Ustadz, saya Manda dari UIN Jakarta, ingin bertanya. Ustadz, saya kalau misalkan sholat suka lupa untuk beristighfar, padahal sekelas Rasulullah saja masih diperintahkan untuk tetap bersyukur agar terhindar dari ujub dan keangkuhan serta kesombongan. Lalu apakah ini adalah pertanda bahwa hati saya masih dipenuhi dengan kesombongan? Ustadz mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari UIN semua ya. Baik. Saya lupa istighfar. Masa lupa? Pasti istighfar. Kenapa? Coba. Di antara doa, duduk di antara dua sujud apa? Robik firli, warhamni, wajburni. Itu apa? Itu kan robik firli itu istighfar ya. Jadi nggak lupa lah istighfar. Tetapi mungkin lupa ketika setelah sholat beristighfar, karena Rasulullah SAW itu tidak kurang dari 100 kali beristighfar gitu ya. Nah, makanya perbanyak istighfar, karena istighfar itulah yang kemudian salah satunya yang membuka pintu langit dan menurunkan rahmat Allah juga gitu ya. Dengan istighfar manusia itu memahami bahwa segala sesuatu yang dia lakukan boleh jadi al-insanu makhlul khata' wa nisan, boleh jadi karena manusia itu tempatnya lupa dan bersalah, dia bisa sadar atau tidak melakukan kesalahan. Karenanya perbanyak istighfar. Begitu ya, kurang lebih. Alhamdulillah. Nah, ini seru juga ya pertanyaan dari video-video ini, tetapi kita akan lanjut lebih detailnya nanti di segmen berikutnya. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa barik sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kali ini membahas tema yang sangat menarik ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, ini satu tema yang diangkat dalam konteks mentadaburi ya surah An-Nasr. Ya, tadi yang kita juga sudah buka di segmen 1 dengan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat. Nah, Sobat Syarif, kalau kita lihat surah pendek ini surah yang kita hafal semua insya Allah ya. Surat yang kita hafal, yang sering kita baca. Tetapi mari surat ini kita kaji lebih dalam agar supaya surah ini tuh kita pahami. Kalau kita paham tentang satu surah atau ayat, itu dia akan hidup di dalam hati kita, akan terkenang terus ayat itu ya, dan ayat itu juga akan mewarnai gerak langkah kita ya. Sebagaimana kalau kita lihat banyak surat-surat yang juga punya riwayat atau kisah-kisah yang kemudian nyurup ya, mewarnai kehidupan seseorang. Misalnya ada waktu di zaman Rasulullah SAW seseorang yang selalu ketika sholat, mau sholat apapun gitu ya, ketika dia menjadi imam dia membaca surah Al-Ikhlas gitu misalnya ya, kulhu gitu. Nah, sampai seseorang ini komplain, datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan bahwa Rasul itu orang ini, si fulan ini selalu bacanya kulhu, mau
sholat apa namanya apapun yang berjamaah yang kemudian dijaharkan, dia selalu bacanya kulhu gitu sampai bosan yang lainnya gitu. Kemudian Rasulullah SAW memanggil, kenapa kamu membaca surat kulhu terus gitu, apakah tidak hafal surat yang lainnya? Dia bilang, saya hafal surat-surat yang lainnya wahai Rasulullah, tetapi saya sangat mencintai yang namanya surah Al-Ikhlas ini karena dia betul-betul menemukan apa namanya engagement atau keterikatan dia dengan Allah dengan membaca surat ini. Karenanya surat inilah yang mewarnai kehidupannya, mewarnai setiap langkahnya. Nah, kata Rasulullah SAW, lakukanlah terus ya, karena Allah bilang sama Rasulullah SAW bahwa seseorang itu akan selalu disertai bersama orang atau bersama sesuatu yang dicintainya. Jadi si surat kulhu inilah yang selalu akan menyertai dia di dunia wal akhirat, bahkan yang menolong dia di yaumil akhir kelak. Gitu. Nah ini kalau ini surah An-Nasr. Nah surah An-Nasr ini makanya kita coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah ini surah yang menarik sekali ya. Di sini disebutkan apabila telah datang pertolongan Allah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan kamu lihat ya, kamu melihat sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat itu manusia, orang-orang, nas ya, kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, gitu ya. Maka fasabbih, bertasbih, wastaghfir, ya. Fasabbih bihamdi rabbika, pertama bertasbih, juga kemudian tahmid memuji Allah, dan kemudian memohon ampunan dengan istighfar, ya. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Di sini Allah sesungguhnya penerima taubat. Mari kita bahas dulu. Tadi ada di segmen 1 pertanyaan tentang ini adalah surat perpisahan ya. Surat perpisahan karena saya juga sudah sampaikan bahwa sesungguhnya memang Ibnu Abbas ya, ketika juga di dalam sebuah majelis ditanya oleh Ibnu Umar, ditanya oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, tentang permasalahan mengkaji ayat ini, Ibnu Abbas kemudian menyatakan bahwa ini adalah surah perpisahan karena Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa ketika Fatu Mekah atau apa namanya penaklukan Mekah atau pembebasan Mekah ini, tugas beliau sudah selesai. Nah, jadi ini surah yang cukup menyedihkan ya bagi umat Islam karena mereka mengetahui bahwa seseorang kekasihnya ya yang sangat dicintainya Rasulullah SAW itu tidak akan lama lagi berserta atau membersamai mereka. Nah, karenanya tadi sudah diceritakan tentang permasalahan kisah Fatimah ya, tetapi kita di dalam beberapa tafsir menyatakan bahwa setelah surah ini sebetulnya ada juga yang turun ya, surah Al-Maidah yang menyatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina, ya kan. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku ya, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Nah, ini kan ayat yang setelah dari surah An-Nasr tersebut gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita bahas ya, bahwa menurut Ibnu Hajar ya di dalam Fathul Bari ya, bahwa surah ini itu diturunkan di di Makkah itu. Fat itu kan artinya sebetulnya Fathah itu terbuka ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu bisa dipahami bahwa kata fathah itu yang membuka dari sesuatu yang tertutup. Jadi Makkah itu dulu ya, itu kota yang tertutup
untuk orang-orang muslim gitu. Karena ketika Fathu Makkah itu dibukanya kota Mekah, yang kemudian orang muslim juga akhirnya dia masuk ke kota Makkah sebagaimana seharusnya bebas dan merdeka gitu ya. Tetapi pada sebelumnya kota Mekah itu mengerikan untuk orang-orang muslim karena bisa dibunuh ya orang-orang muslim kalau misalnya masuk di kota Makkah. Fataha juga ya, fatah itu dari fataha itu kita bisa memahami bahwa air yang keluar dari tanah itu juga disebut fatah. Ini sesuatu yang kemudian keluar, memancar gitu. Jadi Fathu Mekah adalah sesuatu yang sebetulnya kalau kita lihat kota Mekah itu ada Baitullah di situ, ada sebetulnya cahaya yang memancarkan ke seluruh dunia gitu. Cahaya keimanan ya, yang merasuk ke dalam kita semuanya. Nah, itulah sebagaimana kita pahami bahwa Fathu Mekah itu juga seperti air yang kemudian memancarkan dari tanah gitu ya. Itu air mancur gitu, air apa yang memancar gitu. Kemudian fatah juga bisa dipahami adalah sebagai penetapan hukum. Ya, jadi fatah itu di dalam tafsirnya salah satunya ini menyatakan bahwa ketetapan hukum itu menandakan terbukanya jalan penyelesaian. Jadi kalau misalnya diketuk palu itu artinya menyelesaikan sesuatu, terbukanya penyelesaian. Tapi kalau misalnya belum diketuk palu ya ini masih kusut segala sesuatunya itu gitu ya. Masih mengambang dan belum jelas. Tidak ada kepastian hukum. Tapi ketika diketuk ada kepastian hukum, ada penyelesaian. Nah, bagi Imam Al-Ghazali ya, kata fatah ini juga kemudian terbukanya hati manusia. Jadi bukan hanya terbukanya pintu langit, tetapi Imam Al-Ghazali memahami bahwa ini juga terbukanya hati manusia ya, yang kemudian bisa menerima cahaya Allah gitu ya. Nah, jadi banyak hal gitu. Kalau kita bahas ini detail ini mungkin akan panjang sekali ya. Tetapi ide ja'a nasrullahi wal fath artinya apabila, jadi sebetulnya ada pertanyaan gimana sih cara membuka pintu langit itu dan menurunkan nasrullah, pertolongan Allah itu gitu. Gimana caranya? Gitu kan. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, umat muslim pada saat itu, inilah yang kemudian menjadi contoh buat kita. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Mereka terus berjuang bersungguh-sungguh. Berjuang untuk menegakkan agama, berjuang untuk menegakkan kebenaran, bersungguh-sungguh dengan penuh pengorbanan, dengan penuh daya upaya, yang kemudian wa ila rabbika farghab, yang tentu berserah diri terus kepada Allah terhadap hasil. Nah, karenanya jika kita ingin menurunkan pertolongan Allah, kita harus kemudian melakukan hal-hal yang bisa membuka pintu langit, gitu loh. Ya, jadi memperbanyak ibadah tadi, memantapkan keimanan, memperbanyak sunnah-sunnahnya, gitu kan ya, taqarrub Allah, gitu ya, dengan berbagai ibadah-ibadah, baik ibadah hablum Allah maupun hablum minan nas. Nah, ini idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, kemudian kalau kita lihat wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nanti di sini sebetulnya kata-kata yang kemudian kita lihat ra'aita itu melihat secara langsung gitu. Nah, ini kan sebetulnya satu kondisi yang sangat terbalik di mana sebelumnya semua tertekan, semuanya lari, takut masuk ke dalam agama. Kenapa takut masuk ke dalam agama Allah? Karena seperti Bilal bin Rabah ya radhiyallahu an itu ya, yang menjadi sahabat Rasulullah SAW dulu itu mau masuk ke agama Allah itu sampai disiksa ya, ditarik tangan kaki semua dari 4 penjuru, ditaruh batu yang sangat besar di badan. Pokoknya siksaan begitu besar sekali ya. Tapi pada saat ini ra'aita, kalian melihat semua, saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semua orang itu masuk berbondong-bondong, masuk semuanya itu ya. Jadi semua betul-betul ingin mendapatkan cahaya kebenaran, cahaya Allah ya gitu. Nah, inilah sebetulnya penegasan di ayat kedua. Dan kemudian fasabbih. Nah, kalau fasabbih ya, sabaha itu kan sebetulnya pemahamannya dia
menjauhkan, ya, salah satunya itu menjauhkan segala sesuatu dari pandangan atau pemahaman kita terhadap Allah gitu. Jadi misalnya, oh Allah tuh punya tangan kayak manusia gitu ya. Oh jangan, jauhkan. Ya, subhanallah, sucikan Allah, jauhkan Allah dari hal-hal seperti itu, dari pandangan, dari pikiran kita yang kemudian menyamakan, merendahkan dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya sabaha gitu ya. Juga berenang gitu ya, sebetulnya sabaha itu artinya gitu ya. Jadi sesuatu yang kemudian menjauh, sesuatu yang kemudian jauhkan gitu ya. Nah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu juga kemudian setelah kamu menjauhkan segala sesuatu, mensucikan Allah, memurnikan Allah, kemudian kamu bertahmid atau kemudian kamu memuji Allah, dan jangan lupa kamu harus selalu bersyukur ya, dengan dengan istighfar, dengan memohon ampunan. Nah, ini kan pemahamannya ketika kita mensucikan, memurnikan Allah, bertahmid kepada Allah, kemudian selalu istighfar. Inilah konsep bagaimana kita membuka pintu langit. Ya, kurang lebihnya seperti itu, tetapi banyak sekali sebetulnya. Waktunya sangat sempit ya. Tadi sudah kemudian closing terus gitu ya. Padahal masih banyak yang harus disampaikan. Tapi mari kita sampaikan lewat pertanyaan-pertanyaan. Ya, ini menarik sekali, karena jangan kemana-mana, tetap bersama kita. Alhamdulillah, Sobat Share-It, kita masuk ke dalam segmen pertanyaan. Ya, nanti kita akan lanjutkan segmen yang tadi, ya, bagaimana memahami surah An-Nasr, tetapi sekarang dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Kita akan baca. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya teman yang menjanjikan akan memasukkan anak saya ke perusahaan Bonafit tempat dia bekerja. Bonafit. Kebetulan anak saya lulusan terbaik di kampusnya. Dia rajin dan supel. Dia juga ibadahnya nggak pernah ditinggalkan. Ternyata pas diumumkan, teman saya bilang anak saya nggak lolos. Hati saya sedih sekali. Anak saya sudah memperlihatkan ikhtiarnya. Tetapi mengapa Allah tidak turunkan pertolongan kepadanya? Nah, kalau ini lain ya. Seringkali kita itu ini harus istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kita suudzon kepada Allah. Karenanya tadi kita sambung ya. Kenapa fasabbih? Fasabbih itu bertasbih kamu. Sucikan Allah dari pikiran-pikiran kamu yang menurunkan zat Allah, kan gitu. Kan itu jadi menurunkan zat Allah. Kenapa Allah nggak mau nolong? Kenapa kok Allah tidak memberikan pertolongan? Kenapa kok begini? Itu merendahkan gitu ya. Bukannya Allah tidak mau, karena Allah selalu ud'uni astajib lakum. Bukannya Allah kemudian tidak bisa, apalagi ya. Bukannya, ini tidak seperti itu. Allah Rahman dan Rahim. Allah menyayangi hambanya, apalagi tadi yang anak yang kemudian lulusan terbaik, ibadahnya tidak pernah ditinggalkan, itu pasti jadi kesayangan Allah. Nah, kalau Allah sayang kepadanya, Allah pun akan memberikan yang terbaik kepadanya. Nah, boleh jadi perusahaan Bonafit tersebut adalah perusahaan yang tidak baik untuk si anak tersebut. Mungkin baik buat yang lain. Nah, disinilah yang kemudian kita harus memahami bahwa Allah tuh memasang-masangkan, ya, menjodohkan semuanya itu karena apa? Karena boleh jadi si A ini baik buat si fulan gitu. Tetapi yang ini tidak baik buat si fulan. Nah, ini mesti paham. Karenanya di sini ada banyak para jombloers di sini. Jangan kemudian sedih kalau misalnya seseorang yang diharapkannya ternyata berpaling darinya untuk kemudian mendatangi yang lain. Karena boleh jadi dia itu memang baik, memang soleh, memang cakep, tapi tidak baik untukku. Gitu. Nah, ini harus memahami ini. Karenanya Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Ya, jadi husnuzon sama Allah. Oh, ini perusahaan Bonafit ini ternyata bukan yang baik buat saya. Nah, jadi Allah akan memilihkan perusahaan yang terbaik untuknya. Boleh jadi bukan perusahaan Bonafit, boleh jadi perusahaan yang berantakan. Tetapi ketika dia datang, dia bereskan perusahaan itu, dia menjadi orang yang kemudian mendatangkan manfaat yang banyak.
perusahaan itu menjadi kunci kendaraannya menuju surga. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, karenanya husnuzon terus kepada Allah, jangan suudzon. Ya, karenanya tadi fasabbih. Ya, bertasbih dari segala sesuatu yang tadi itu, yang enggak benar kamu pikirkan. Ya, kemudian bertahmid, puji Allah, dan kemudian wastaghfir, kemudian istighfar. Nah, ini 3 hal yang idza jaa nasrullahi wal fath yang insyaallah membuka pintu langit dan menurunkan pertolongan Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya baru saja alami kecelakaan motor. Innalillahi. Sampai hari ini saya masih berbaring di kamar. Tidak bisa melakukan apapun. Tapi hikmah yang bisa saya ambil selama sakit, sholat saya jadi nggak molor-molor dan selalu tepat waktu meski hanya bisa sholat sambil berbaring. Ya. Dari situ saya berpikir, saat sehat saya malah malas sholat. Tapi pas sakit barulah ingat Allah. Kenapa ya Ustaz? Kita baru ingat Allah saat sudah diberi ujian atau musibah. Apakah Allah sedang melakukan pertolongan melalui sakit saya? Ah, ini husnuzon bagus, tapi kurang yakin, jadi masih ragu. Saya udah bagus tapi masih ragu sedikit ya. Nah, mari kita yakinkan. Ya, istiqomah itu tegak lurus. Ya, istiqomah itu tegak lurus. Dia nggak geser, nggak ragu, nggak bimbang, nggak condong, nggak miring gitu, enggak. Tapi tegak lurus. Apanya yang tegak lurus? Keimanan yang kepada Allah. Yakin, itu istiqomah. Mari kita istiqomahkan sesuatu yang sudah baik tadi, yang sudah kita pahami bahwa sakit ini sebetulnya satu mekanisme pengguguran dosa dari Allah. Kan gitu. Ya, dengan sakit dia lebih banyak bertasbih, beristighfar. Dengan sakit dia lebih banyak bertafakur, ya, merenungi, bermuhasabah gitu. Ini kan menjadi hal yang positif dalam kehidupannya. Ketika dia dalam kondisi senang, dia lupa sama Allah. Dia lalai. Dia melakukan hal-hal yang kemudian menjauh dari Allah. Tapi ketika sakit, nah ini adalah sebuah pertolongan Allah. Jelas, betul sekali. Bahwa Allah sayang sekali sama kita, karenanya Allah berikan satu kondisi yang membuat kita mengingat Allah. Kondisi yang membuat kita mengingat Allah. Bukan gini, jangan kita berpikir bahwa musibah itu satu-satunya ujian. Karena kesenangan juga adalah ujian yang kamuflase gitu. Ya, ujian yang kita nggak ngeh itu adalah kesenangan. Iya, karena senang dan sedih adalah ujian, lapang dan sempit adalah ujian, punya nggak punya adalah ujian. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi dalam surah Al-Mulk ini dinyatakan bahwa Allah menjadikan yang mati dan yang hidup untuk apa? Untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum. Menguji kita semuanya. Jadi yang mati, yang hidup, yang senang, yang sedih, yang punya, yang nggak punya, dan semuanya ini adalah ujian Allah. Ya, nah, makanya jangan hanya masalah musibah saja ketika tabrakan berpikir bahwa ini ujian. Nah, tetapi ketika mendapatkan kesenangan juga sebetulnya ujian. Tapi ujian yang kemudian seringkali kita tidak sadar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ustadz, om saya kalah suara saat pemilihan ketua umum partai politik. Oh, partai politik apa ini? Ada 17 loh partai politik yang masuk ya. Berapa sekarang? 20 sekian. Selisih suaranya sedikit sekali dari rivalnya. Wah, ini anak calon ketua partai ini siapa nih? Beredar kabar rivalnya menawarkan sejumlah uang bagi siapapun yang memilihnya. Om saya juga sempat mendapatkan kiriman santet dari rivalnya tersebut. Loh, sangkain dikirim uang juga malah dikirim santet. Oh, saya sangat kecewa. Om saya sangat kecewa karena rivalnya menang dengan cara curang. Pertanyaan saya, mengapa Allah memenangkan pihak yang jelas-jelas melakukan banyak kecurangan? Siapa bilang Allah memenangkan orang yang curang? Enggak. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, kata Allah. Kelihatannya, makanya gini, memandang sesuatu tuh nggak bisa kemudian satu langkah aja, kayak main catur aja. Bisa jadi dia menang satu langkah itu makan pion, tapi di ujungnya siapa yang menang? Nah, karenanya kita harus lihat apa namanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kan gitu. Ya, jadi orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap
jiwa itu mempersiapkan dirinya untuk godan, hari akhir. Besok itu besok ya besok, satu langkah besok, satu pekan juga besok, 1 bulan ke depan juga besok, 1 tahun ke depan besok, 10 tahun juga besok, 1 abad ke depan besok. Ya kan? Ini namanya besok. Yaumil akhir juga besok. Nah, makanya kita lihat tadi, kok Allah memenangkan. Siapa yang dimenangkan? Gak ada yang dimenangkan orang yang curang. Orang yang jahat, orang yang curang, orang yang nggak pernah dimenangkan. Fir'aun coba lihat. Ya kita sekarang tahu bahwa Fir'aun kalah. Waktu zaman Fir'aun sewenang-wenang pada saat itu, orang-orang berpikir, oh Fir'aun menang nih. Padahal Fir'aun bukan dimenangkan, dikalahkan oleh Allah kan. Dengan apa? Dengan itu kalahnya udah kalah semuanya Fir'aun. Pertama dia kehilangan kerajaannya, kehilangan kekayaannya, kehilangan semuanya, kan kehilangan nyawanya, tetapi juga kehilangan tempatnya di jannah. Iya, karena dijamin kekal di neraka Fir'aun. Coba laknatullah. Nah, karenanya auzubillahi min dzalik. Jadi jangan berpikir bahwa menang itu hanya 1 langkah di depan. Ya, oke, nggak ada yang dimenangkan. Jadi tetaplah menjadi orang yang jujur, orang yang menegakkan kebenaran, orang yang melakukan istiqomah dalam kebenaran. Ya, karena apa? Karena insya Allah itulah sebenarnya kemenangan sesungguhnya. Ya, jadi merekalah orang-orang yang mendapatkan faizun, gitu. Faumul hulaika faizun. Jadi mereka golongan orangnya yang menang. Seperti minal aidin wal faizin. Fauz atau faizin itu orang-orang yang meraih keberuntungan, orang yang meraih kemenangan. Baik, lanjut. Ustadz, sejak SD, SMP, SMA, saya selalu raih ranking di kelas. Bahkan kuliah S1, S2, saya berhasil lulus cum laude. Oh, yang bener ini. Sayangnya sampai hari ini saya masih nganggur. Susah sekali buat saya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan saya. Saya merasa sudah mati-matian berjuang dan berikhtiar, tapi tidak ada satupun yang nyantol dan tidak ada satupun perusahaan yang interest dengan CV saya. Apa penyebab kegagalan ini, Ustaz? Sabar itu ada batasnya, sampai kapan saya bersabar? Ini pertanyaan beranting-ranting ini. Bercabang-cabang ini pertanyaannya. Oke, kita bahas yang kuliah, ranking dan cum laude S1, S2. Begini. Itu nilai. Nilai antum mengerjakan soal, menyelesaikan permasalahan kuliah, permasalahan-permasalahan yang ada di sana. Dunia pekerjaan berbeda sekali dengan dunia kampus. Ya, di dunia pekerjaan itu bukan permasalahan urusannya menjawab soal, tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan. Gitu ya. Jadi kalau di kampus mah ada soal dijawab gitu. Tapi kalau di dunia real world ini bagaimana kita survive itu dengan menyelesaikan persoalan. Nah, karenanya ada bagaimana caranya kita itu harus kemudian menghadapi segala sesuatunya, selalu belajar. Bukan hanya di kampus saja belajar, tetapi di luar kampus juga adalah belajar. Bagaimana berhadapan dengan orang, bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan lain-lain seterusnya. Nah, kemudian itu ikhtiar, mati-matian berjuang ikhtiar. Nah, itulah sebetulnya ketika prosesnya inilah amal pahalanya terus berjalan. Ya, masalah hasil serahkan terus sama Allah. Terus memohon kepada Allah, berharap yang terbaik yang Allah berikan. Tetapi tetap sabar. Sabar itu artinya tidak melakukan hal-hal buruk. Jadi sabar itu, sobaro itu menahan segala sesuatu dampak buruk yang akan muncul dari dirinya. Itu sabar. Ya. Nah, karenanya terus sabar, tidak ada batasnya sabar. Sampai kapan harus bersabar? Sampai mati pun kita bersabar. Jadi tidak pernah kita tidak bersabar. Sabar terus. Apalagi udah mati. Oh, udah mati udah nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi sabar. Sama orang itu mau dikafanin ya kafanin. Ya, mau dimandiin nanti kita pengen gerah mandinya sekarang ya nggak bisa. Ya orang udah mati kan gitu. Nah, jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi insya Allah terus berusaha, terus kemudian bersabar, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah ya Allah akan memberikan yang terbaik. Kurang lebih seperti itu. Ya,
Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama Syariat. Baik, alhamdulillah Sobat Syariat, kita masuk ke segmen pertanyaan dari kru ya. Jadi kalau misalnya Sobat Syariat pengen tahu kru-krunya Syariat seperti apa, lihat dari pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nih kita lihat, kita panggilkan Fishbowl Lady. Apa lagi? Terima kasih ya. Ini namanya siapa? Rani, ya. Emang sengaja sama saya suka dilama-lamain aja masuk kamera. Makasih ya. Saya suka iseng-iseng bercanda begitu, berhadiah. Kita baca ya ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kenapa setelah Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Mekah, Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk beristighfar, bersyukur dengan mendirikan sholat 8 rakaat, kemudian disuruh bersabar. Emang nggak boleh ya Ustaz meluapkan euforia kemenangan dengan sukacita? Ini pertanyaan siapa ini? Hah? Siapa nih? Rafa, Via, siapa namanya? Boleh. Nah ini gini ya, begini. Ini konteksnya adalah orang itu mesti paham betul bahwa segala sesuatu yang dilakukan olehnya itu jangan kemudian sombong bahwa ini karena saya. Bukan. Boleh jadi keberhasilannya dalam melakukan sesuatu itu bukan karena dia, tetapi jelas-jelas itu misalnya nih, ada doa ibu, ada satu tim yang dibaliknya yang membantu gitu ya, ada orang-orang hebat yang selalu mensupport ya. Tetapi tentu ini semua terjadi karena apa? Karena izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak kemudian ridho, ya ini tidak akan terjadi. Nah karenanya kenapa Allah kemudian menegaskan fasabbih, bertasbih. Tadi juga salah satunya gini ya, sabaha itu atau tasbih itu dipahami oleh beberapa ulama ya, misalnya ada Imam Al-Ghazali yang tadi subhanallah itu jangan kamu itu merendahkan zat-zat Allah ya dari bayangan-bayangan kamu itu, atau jangan pula kamu mengagumi Allah dalam bentuk pikiranmu sendiri. Jadi jauhkan juga, misalnya aduh Allah tuh keren banget ya kayak begini, itu jauhkan dari hal seperti itu karena kamu itu terbatas dalam memahami ya secara bentuk dan lain-lain, karenanya subhanallah gitu. Nah kemudian fasabbih yang kedua itu sesuatu yang kemudian kita itu takjub gitu, sesuatu yang tidak mungkin gitu, yang akhirnya kita subhanallah, itu salah satunya ya, bukan hanya masya Allah tapi subhanallah, nggak sesuatu yang kita nggak terfikirkan sama kita gitu. Bayangkan bagaimana Islam bisa memenangkan perang dalam konteks pada saat itu orang yang sedikit gitu ya, yang kemudian tidak punya persenjataan, yang tidak terlatih dalam perang dan lain-lain. Tetapi kemudian dalam waktu yang singkat, hanya 13 tahun dari Rasulullah SAW kemudian hijrah ya, dari situ kemudian balik, itu hanya dalam waktu singkat bisa memenangkan gitu. Nah ini yang harus dipahami. Karenanya harus bertasbih, harus kemudian memuji Allah karena memang ini pertolongan Allah, dan istighfar itu ya tadi jangan kegeeran merasa ini karena kamu gitu ya. Nah karenanya di dalam hal-hal yang Islami itu kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, itu jangan kemudian euforia, loncat-loncat, kemudian berpesta-pesta, jangan begitu. Tetapi lebih baik yang disunahkan itu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir gitu ya. Nah, innahu kana tawwaba. Wah, nanti kalau dibahas panjang tuh kenapa harus taubat sekaligus gitu. Oke, kita ambil lagi nih pertanyaan berikut. Ustadz, sejak peristiwa Fatu Makkah, umat manusia banyak yang masuk Islam.
Terbukti sampai saat ini Islam menjadi agama yang paling besar pemeluknya. Tapi kenapa zaman sekarang agama Islam sendiri menjadi asing dan terpecah belah hanya karena perbedaan pemahaman? Ya, bagus. Ya, jadi saya sekhuluna fi dinillahi afwaja ya. Wa ra'aita itu kita melihat langsung bahwa orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Sampai sekarang sudah 2 miliar lebih ya. Pemeluk agama Islam di seluruh dunia. Memang besar sekali, tetapi kemudian di sini kenapa agama Islam sendiri menjadi terpecah belah, asing. Nah, ini kan sebagaimana hadis ya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir ujung hari kiamat itu, mendekati hari kiamat atau ujung kehidupan ini, 73 golongan agama itu satu yang mengikuti Rasulullah, yang lain itu udah tidak mengikuti. Jadi memang akan terpecah-pecah, akan menjadi bermacam-macam, berbagai golongan, tetapi ada satu yang kemudian mengikuti Rasulullah SAW, dan semoga kita insya Allah yang satu tersebut gitu ya. Nah ini karenanya jangan kemudian kita memandang perbedaan dengan kebencian dan lain-lain, ini berbahaya. Kenapa? Karena takutnya kita nggak menjadi yang satu gitu. Kita menjadi yang 72 yang lainnya gitu. Nah ini yang berbahaya. Karena tidak ada golongan Rasulullah yang kemudian melihat orang dengan kebencian, nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW melihat orang non-Muslim saja itu penuh dengan kasih sayang, tidak dengan kebencian. Ya, itu salah satu kuncinya. Baik, kita lihat lagi ya. Kita buka nih. Bismillah. Ustadz, mengapa kita disyariatkan untuk beristighfar setelah selesai beramal? Bukankah mengeluarkan infak adalah perbuatan baik? Wah, ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Begini, kalau sudah beramal, beristighfar itu untuk mensucikan, memurnikan gitu ya. Mukhlishina lahuddin, artinya orang yang mengikhlaskan apa yang dilakukannya. Mengikhlaskan itu artinya ikhlas itu murni. Jadi memurnikan artinya apa? Artinya dia melakukan tersebut itu karena niatnya ingin lillahi ta'ala. Ini karena Allah saya melakukan ini. Gitu. Karena ibadah gitu. Nah karenanya istighfar itu untuk memurnikan itu. Jadi ada sedikit nanti bisikan allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada bisikan kesombongan, ada bisikan keangkuhan, ada bisikan macam-macam ujub ya di dalam diri ini. Dengan istighfar itu kemudian dihempaskan atau dijauhkan. Nah itu yang kita pahami dengan setelah beramal itu beristighfar. Bukankah mengeluarkan infak adalah perbuatan baik? Ya tentu perbuatan baik gitu. Tapi ini kan satu dengan yang kedua tidak bersambungan. Ya kalau setelah melakukan perbuatan baik mau infak ya infak saja. Kalau setelah melakukan perbuatan baik mau sedekah ya sedekah gitu kan. Gak ada masalah. Ya kita baca lagi ya yang lain. Ustadz boleh nggak sih kalau sholat bacanya surat An-Nasr terus? Soalnya surat itu termasuk surat pendek. Jadi bisa cepat selesai sholatnya. Hehehe. Ada yang pendek-pendek yang lainnya juga ya. Ada surat Kulhu, ada surat Quraisy, ada surat macam-macam. Surat pendek kan banyak. Baca aja. Berapa? 17 surat pendek. Ya, atau beberapa surat pendek dibaca supaya kita itu sebetulnya gini. Kenapa kita harus banyak hafal ayat atau surat? Agar supaya surat-surat atau ayat-ayat itu masuk ke dalam diri kita. Kita pahami, kita tahu artinya, dan kemudian kita ejawantahkan atau kita implementasikan dalam keseharian. Boleh surat An-Nasr terus, juga boleh sebagaimana yang saya tadi sampaikan di awal-awal segmen, ada orang yang membaca surat Kulhu terus gitu. Boleh aja. Ya, tetapi alasannya itu bukan karena dia cuma hafal surat Kulhu, bukan. Tapi karena dia mencintai surat itu. Nah ini juga boleh surah An-Nasr, bukan karena dia tidak bisa surat yang lain, tapi karena dia mencintai surat An-Nasr. Bagaimana dia bisa mencintai? Gak mungkinlah cinta kalau dia gak kenal gitu. Ya, makanya tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau mau cinta dia harus sayang, kalau mau sayang dia harus kenal. Kalau mau kenal dia harus tahu harus ta'aruf,
harus mempelajari, harus memahami, ya, dan kemudian dari situlah kemudian muncul kecintaannya, ya. Nah, itu silahkan. Jadi bacalah surah An-Nasr berulang-ulang, boleh, tetapi kemudian lakukan, implementasikan di dalam kehidupan. Begitu ya. Baik, alhamdulillah itu pertanyaan-pertanyaan kru yang kalau saya lihat dari pertanyaannya 1, 2, 3, 4 pertanyaan kayaknya yang ngetiknya cuma 1 gitu ya karena pertanyaannya sama semuanya loh gitu. Nah, baik. Insya Allah ya. Oke, nggak kerasa ya. Saya pikir nanti masih ada segmen berikutnya. Ternyata ini segmen terakhir, Sobat Syar'id. Waduh, karenanya waktu jualah yang memisahkan kita ya, Sobat Syar'id. Saya ingin Sobat Syar'id kalau misalnya mau mengirimkan pertanyaan ya, itu kirim ke IG @mnc.muslimtv ya, di mana di @mnc.muslimtv. Nah, jadi hal yang bermanfaat ini, insya Allah ya, ini jadi manfaat buat kita semuanya, juga di-share. Ini program Syar'id, karenanya di-share kemana-mana ya. Ingat, mandala ala khairin falumisru ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menyampaikan, men-share kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang nanti akan melakukannya. Jadi kalau satu orang terinspirasi oleh acara ini dan kemudian dia bertobat atau dia melakukan kebaikan, kita semuanya yang ada di sini, yang nonton, yang nge-share dan lain-lainnya juga akan mendapatkan pahala yang sama. Alhamdulillah kan? Insya Allah tuh, karenanya ayo di-share ya. Baik, alhamdulillah. Itu saja, semoga apa-apa yang disampaikan menjadi satu hikmah buat kita, ibrah, pelajaran buat kita. Akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun antum yang mendengarkan semuanya, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Ya, saya Erik Yusuf, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.